Selamat pagi, sahabat Ragam. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Menemani pagi hari yang cerah ini, Ragam Indonesia kembali hadir menyuguhkan serangkaian informasi menarik yang ada di tanah air. Kali ini Ragam Indonesia akan mengulik informasi mengenai Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Beribu kota di Tenggarong, kota yang kental akan kesultananannya ini juga dijuluki sebagai kota raja. Keberadaan Sungai Mahakam yang melintasi kota ini membuat Tenggarong semakin tersohor. Sahabat, beragam potensi wisata tersedia di kota ini, mulai dari kuliner khas, aneka kerajinan, hingga beberapa tempat wisata. Kami akan suguhkan untuk Anda. Yuk, langsung saja kita simak informasi selengkapnya. Sahabat, Kutai Kartanegara sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur menyimpan sejuta cita rasa kuliner khasnya. Kuliner yang ada di sini tak lepas dari keberadaan Sungai Mahakam yang melintasi kota ini. Karena bahan utama beberapa kuliner khas Kutai berasal dari sungai terbesar yang ada di provinsi ini. Sahabat, kuliner khas Kutai pertama yang akan kita cicipi dikenal dengan sebutan Gence Haruan. Berasal dari kata gence yang berarti sambal goreng yang disiram di atas ikan bakar. Sedangkan haruan merupakan sebutan masyarakat setempat untuk ikan gabus. Ikan gabus merupakan salah satu jenis ikan predator yang hidup di air tawar. Nah, sahabat, untuk membuat kuliner Kutai yang bercita rasa pedas ini, beberapa bahan perlu Anda siapkan. Seperti bawang merah, santan, cabai, tomat, gula, garam, terasi, minyak sayur, dan tak lupa ikan gabus yang telah dicuci. Pertama yang harus Anda lakukan yakni menghaluskan bumbu-bumbu seperti cabai, bawang merah, terasi, gula, dan garam. Sekarang saatnya memotong tomat menjadi beberapa bagian untuk selanjutnya diulek lagi. Panaskan minyak sayur di atas kompor, lalu masukkan bumbu yang telah dihaluskan tadi. Aduk-aduk hingga merata hingga aroma khas tercium, lalu masukkan gula pasir, kemudian aduk lagi. Sambil menunggu sambal matang, sekarang saatnya memasak santan terlebih dulu. Masak hingga mendidih, kemudian gabungkan santan ke dalam tumisan sambal haruan tadi. Masak lagi selama kurang lebih 15 hingga 20 menit. Sahabat, sekarang saatnya memanggang ikan gabus atau haruannya. Ikan gabus yang dibakar ini lengkap dengan sisik yang kehitaman. Inilah yang memperkuat kesan garang pada sajian ini. Tak hanya itu, bagian sisiknya juga melindungi daging bagian dalam dari bakaran api, sehingga cita rasa khas dari daging ikannya akan terlindungi. Dibutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk memanggang ikan gabus. Tak lupa bolak-balik kedua sisinya agar matangnya merata. Kalau sudah matang, saatnya menaburkan sambal yang telah kita buat tadi. Perpaduan aroma sambal yang menyengat dengan harumnya aroma ikan bakar dijamin akan menimbulkan gairah saat menyantap kuliner ini. Sahabat, selain rasa pedas, rasa gurih dan manis pun mewarnai sajian khas Kutai ini. Dijamin lezat dan Anda pun akan ketagihan. Selain itu, kuliner ini pun kaya akan manfaat loh. Ikan gabus dipercaya dapat mempercepat penyembuhan luka karena ikan ini mengandung albumin yang cukup tinggi. Nah, tunggu apa lagi sahabat? Selamat mencicipi kelezatan Gence Haruan. Sahabat, ada lagi nih sajian ikan air tawar khas Kutai. Berbahan dasar ikan patin, kuliner ini dikenal oleh masyarakat dengan sebutan pais patin dalam wuluh. Dinamakan demikian karena untuk membuat kuliner ini, ikan patin dibungkus di dalam daun pisang. Masyarakat setempat menyebutnya dipais, kemudian dimasukkan ke dalam wuluh atau bambu. Sahabat, kuliner bercita rasa pedas asam ini hadir turun-temurun dari beberapa generasi dan selalu dihidangkan di berbagai acara. Mulai dari panganan sehari-hari hingga acara adat. Untuk membuat pais patin dalam wuluh ini, beberapa bahan perlu Anda siapkan. Setelah semua bahan siap, sekarang saatnya proses pembuatan. Pertama-tama potong beberapa bumbu seperti serai, lengkuas, jahe, kemiri, dan bawang putih. Setelah itu masukkan bubuk kunyit, garam dan gula, haluskan dengan cara diulek. Tambahkan bawang merah lalu ulek lagi. Potong tomat, cabai merah dan cabai hijau,
Aduk hingga potongan tomat dan cabai bercampur merata dengan bumbu yang telah dihaluskan tadi. Sekarang saatnya mencampurkan bumbu dengan potongan ikan patin. Aduk hingga bumbu bercampur merata dengan ikannya. Tiba saatnya membungkus ikan yang telah bercampur bumbu ini dengan daun pisang. Caranya, pertama-tama letakkan daun pisang, lalu masukkan daun singkil dan ikan patin yang telah bercampur bumbu. Sahabat Ragam, daun singkil merupakan salah satu daun khas yang biasa digunakan masyarakat setempat sebagai tambahan bumbu masakan. Penggunaan daun ini menurut masyarakat setempat akan menambah cita rasa asam pada masakan. Nah, setelah semua bahan digabungkan, sekarang bungkus dengan cara digulung lalu masukkan ke dalam wuluh atau bambu. Terakhir, tutup bagian atas bambu dengan daun singkong. Nah, sekarang saatnya membakar pais patin wuluh di atas bara api selama 15 hingga 20 menit. Tidak lupa dibolak-balik agar seluruh bagian matang sempurna. Sahabat, kalau gelembung air keluar sedikit demi sedikit pada permukaan bambu, ini tandanya pais patin dalam wuluh telah matang dan siap untuk disantap. Sahabat, kuliner yang menggunakan aneka jenis bumbu ini sangat menarik untuk dicicipi. Selain bumbu yang meresap ke dalam ikan, irisan tomat, cabai dan daun singkilnya menghiasi permukaan ikan patin ini. Selain lezat, ternyata juga sehat ya kuliner Kutai yang satu ini. Sahabat, kuliner air tawar selanjutnya menggunakan udang sebagai bahan utamanya. Kuliner ini dikenal dengan nama sanga cabai udang bawang rambut. Sebelum membuat kuliner udang khas Kutai ini, kita siapkan dulu yuk bahan yang diperlukan. Kalau semua bahannya siap, sekarang saatnya kita intip proses pembuatannya. Pertama, kupas terlebih dulu udangnya, setelah itu potong menjadi beberapa bagian. Dilanjutkan dengan memotong bawang rambut atau kucai. Bawang rambut ini dipercaya bisa mencegah kanker maupun mengatasi masalah kulit. Karena kucai atau bawang rambut memiliki sifat antibakteri dan anti jamur. Nah, sekarang saatnya menghaluskan bumbu-bumbu seperti cabai, bawang putih, bawang merah, garam, gula, dan penyedap. Ulek semua hingga halus, lalu tambahkan terasi dan potongan tomat. Kemudian ulek lagi hingga tercampur merata. Panaskan minyak lalu tumis bumbu halus tadi hingga tercium aroma khasnya. Sekarang saatnya masukkan potongan udang yang telah dicuci bersih. Aduk hingga semua bumbu tercampur dengan udangnya. Masak sekitar 10 hingga 15 menit sampai bumbunya meresap ke dalam udang. Kemudian masukkan potongan bawang rambut lalu aduk-aduk. Masak sekitar 5 menit agar daun bawang rambut tetap segar dan masih terlihat berwarna hijau. Nah, sanga cabai udang bawang rambut pun siap untuk disantap. Kuliner khas Kutai ini biasa dihidangkan pada acara pesta pernikahan. Namun dihidangkan sebagai santapan sehari-hari pun juga bisa. Sahabat, sanga cabai udang bawang rambut ini memiliki cita rasa pedas dan gurih. Jika Anda tidak terlalu suka dengan pedas, jumlah penggunaan cabainya bisa disesuaikan dengan selera. Sahabat, kuliner ini sangat cocok disantap menggunakan nasi hangat. Sangat pas nih untuk Anda yang masih bingung dengan menu apa yang akan disantap siang nanti. Selain lezat, sajian kuliner ini juga kaya akan kandungan gizi. Udang sebagai bahan utama mengandung vitamin B12 yang bermanfaat sebagai nutrisi penunjang produksi sel darah merah sehingga dapat mencegah penyakit anemia. Selain itu juga udang kaya akan zat besi yang bisa menambah energi. So, tunggu apa lagi? Selamat mencicipi sahabat! Sahabat, kuliner air tawar khas Kutai yang terakhir dikenal dengan sebutan puyuh rojak kemantis. Ini merupakan kuliner berbahan dasar ikan puyuh, begitu masyarakat Kutai menyebutnya. Atau ada juga yang menyebut ikan papuyuh untuk masyarakat Banjar. Ikan puyuh merupakan salah satu jenis ikan endemik Pulau Kalimantan. Untuk membuatnya dibutuhkan beberapa bahan sebagai berikut.
Setelah semua bahan siap, sekarang saatnya merebus cabai merah besar, cabai hijau besar, kemantis atau tomat kecil, dan cabai merah keriting. Sambil menunggu matang, sekarang kita kupas terlebih dulu lengkuas, serai, kunyit, dan bawang merah. Setelah 15 menit, angkat rebusan cabai dan tomat tadi. Sekarang kita akan merebus serai, lengkuas, dan kunyit. Namun ketiganya diremahkan terlebih dulu. Dalam bahasa Kutai dikenal dengan sebutan dirojak. Itulah mengapa kuliner ini dikenal dengan nama puyuh rojak kemantis. Sekarang saatnya masukkan ikan puyuh ke dalam rebusan tadi. Sambil menunggu ikan matang, sekarang saatnya menghaluskan cabai dan kemantis yang telah direbus tadi. Caranya dengan diulek. Tambahkan garam, penyedap, dan bawang merah. Ulek hingga halus dan semua bahan tercampur merata. Kemudian masukkan bumbu ke dalam rebusan ikan puyuh, lalu santan. Aduk hingga santan mendidih, terakhir masukkan daun singkil sebagai penambah cita rasa asam pada masakan. Nah, puyuh rojak kemantis siap dihidangkan. Sahabat, kuliner ini memiliki rasa pedas, gurih, dan sedikit rasa asam yang berasal dari daun singkil tadi. Sungguh cita rasa masakan yang nikmat. Daun singkil dipercaya memiliki manfaat sebagai penambah selera makan loh sahabat, sehingga membuat siapapun yang menyantap masakan ini dijamin akan ketagihan. Jadi selamat mencicipi ya sahabat ragam. Puas nih menikmati sajian kuliner khas Kutai. Sekarang kita lihat, ada kerajinan khas apa saja ya di kota ini? Sahabat, Kalimantan Timur khususnya Kutai Kartanegara memiliki aneka jenis kerajinan anyaman. Salah satunya berasal dari suku Dayak yang dikenal dengan nama anjat. Anjat merupakan tas berbentuk bundar yang terbuat dari rotan. Bentuknya ini menyerupai tabung dan memiliki diameter atas dan bawah sama, yakni sekitar 50 cm dan memiliki tinggi sekitar 70 cm. Anjat tidak memakai tutup. Namun bagian atasnya dilengkapi dengan gelang-gelang kecil yang terbuat dari anyaman rotan lalu dipasangi tali. Sehingga bila tali ditarik, bagian atas anjat akan mengerucut sehingga tertutup. Anjat merupakan jenis tas seperti ransel yang berfungsi untuk membawa barang-barang ketika bepergian bagi suku Dayak. Bagi kaum pria di suku Dayak, anjat dijadikan wadah untuk perbekalan jika pergi ke hutan atau berburu. Sementara untuk wanita digunakan untuk menyimpan baju dan makanan ketika pergi berkebun. Sahabat, seiring perkembangan zaman, saat ini anjat beralih fungsi menjadi tas jinjing yang fashionable bagi orang di perkotaan. Nah, untuk membuat anjat ini beberapa bahan dan alat perlu disiapkan. Seperti rotan, pisau ukir, gunting, alat penyerut atau masyarakat setempat menyebutnya penggaris, dan pencungkil atau penggaru. Proses pembuatannya mungkin terlihat sederhana. Namun ternyata dibutuhkan keahlian khusus loh sahabat ragam untuk membuat kerajinan khas suku Dayak ini. Jadi tidak sembarangan orang dapat membuatnya. Proses pertama, belah terlebih dulu rotannya dengan menggunakan pisau yang tajam agar rotan bisa terbelah sempurna. Proses ini harus berhati-hati agar pisau tidak melukai tangan Anda. Setelah itu rotan diserut dengan menggunakan alat tradisional khas suku Dayak. Masyarakat menyebut alat ini sebagai penggaris. Berbeda dengan penggaris pada umumnya yang berfungsi sebagai alat ukur. Penggaris khas Dayak ini berfungsi untuk menyerut rotan agar menjadi lembaran tipis. Nah, kalau sudah seperti ini, rotan pun siap untuk dianyam. Sahabat, terkadang lembaran tipis rotan ini ada yang berwarna juga. Biasanya yang berwarna sudah mengalami proses pewarnaan dengan menggunakan ramuan tradisional khas suku Dayak. Nah, setelah dianyam, anjat pun siap untuk dipasarkan. Sahabat, untuk membuat satu anjat ini dibutuhkan waktu sekitar 1 minggu. Lama pembuatan tergantung bentuk dan motif yang akan dibuat. Nah, untuk Anda yang ingin membeli anjat ini, harganya kisaran Rp150.000 hingga Rp200.000. Anda pun dapat membelinya di beberapa toko souvenir yang ada di Kalimantan Timur. Salah satunya yang ada di Pasar Oleh-oleh Museum Mula Warman yang terletak di Tenggarong, Kutai Kartanegara ini. Jadi jika berkunjung ke Kalimantan Timur, jangan lupa membeli anjat ini ya, sebagai buah tangan untuk sanak kerabat Anda. Selamat berbelanja!
Kerajinan anyaman lainnya yang dimiliki masyarakat di sini dikenal dengan sebutan seraung. Seraung merupakan topi lebar khas suku Dayak yang biasanya terbuat dari daun pandan hutan atau masyarakat setempat menyebutnya daun bengkuang. Sahabat, seraung biasanya digunakan oleh masyarakat Kalimantan Timur untuk aktivitas sehari-hari agar terlindung dari sengatan sinar matahari. Pada awal mulanya seraung ini digunakan dalam upacara adat. Namun kini seraung sudah beralih fungsi menjadi buah tangan wisatawan jika berkunjung ke Kalimantan Timur. Tak jarang, sekarang pun banyak yang menggunakan seraung ini menjadi hiasan dinding. Sahabat, seraung sekilas mirip dengan caping yang ada di Pulau Jawa. Yang membedakannya adalah ornamen yang terdapat pada permukaan seraung. Nah, untuk membuat seraung khas Dayak ini, beberapa bahan perlu disiapkan seperti benang wol, daun bengkuang atau daun pandan hutan, dan rotan. Setelah semua bahan siap, sekarang langsung kita buat topi khas Dayak yang satu ini. Pertama, bersihkan terlebih dulu duri yang menempel di pinggir daun pandan hutannya dengan menggunakan pisau. Setelah itu, daun dijemur beberapa hari hingga kering. Sekarang saatnya menganyam daun-daun ini menjadi lingkaran. Caranya masih menggunakan jangka sederhana yang terbuat dari tali raffia. Tarik tali dari titik bagian tengah anyaman, kemudian bentuk lingkaran. Terakhir, potong anyaman menggunakan gunting. Nah, setelah ini gunting salah satu bagian anyaman lalu bentuk menjadi topi yang berbentuk kerucut. Dilanjutkan dengan menjahit bagian pinggirnya dengan menggunakan tali raffia. Setelah itu lapisi bagian atas seraung dengan menggunakan potongan daun pandan hutannya. Tak lupa tiap bagian yang dijahit juga agar menempel kuat. Setelah itu bagian pinggir seraung ini diberi list yang terbuat dari rotan dengan cara dijahit. Kemudian dilanjutkan dengan memberi hiasan bunga pada bagian permukaan seraung. Hiasan ini terbuat dari benang wol. Nah, terakhir nih pada bagian bawah seraung beri penyangga kepala yang tentunya terbuat dari anyaman daun juga. Seraung khas Dayak pun siap untuk dipasarkan. Sahabat, harga seraung ini di pasaran berkisar Rp20.000 hingga Rp70.000, tergantung besar dan jenis hiasan yang digunakannya. Untuk melihat proses pembuatannya langsung dari pengrajin seraung, Anda bisa datang ke Kelurahan Loa Tebu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Satu lagi kerajinan anyaman yang bisa Anda jumpai di Kutai Kartanegara, yakni lewang. Lewang atau tampah merupakan benda yang biasa digunakan masyarakat untuk memisahkan beras dari kotoran. Sahabat, di Kutai Kartanegara, tepatnya di Kelurahan Loa Tebu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, ada pembuatan anyaman lewang atau tampah. Untuk membuatnya dibutuhkan beberapa alat dan bahan seperti kulit bambu, rotan, penjapit rotan, pencungkil, pahat kayu, pisau, dan kayu pemukul. Untuk membuat lewang ini caranya dengan menganyam kulit bambu. Proses menganyam harus dilakukan dengan teliti agar hasilnya terlihat rapi. Selain itu jangan lupa menggunakan pahat kayu untuk mengencangkan tiap ruas anyaman. Caranya dengan memukul pahat kayu pada tiap ruas anyaman. Sahabat, setelah itu anyaman dibentuk menjadi lingkaran dengan menggunakan jangka tradisional. Jangka tradisional ini terbuat dari batang kayu yang direntangkan dan berpusat pada satu titik. Kemudian pada ujung kayu tersebut terdapat pisau yang berfungsi sebagai penanda. Setelah itu potong menggunakan golok yang dipukul dengan kayu. Nah, setelah berbentuk lingkaran, bagian tepinya diberi list rotan. Untuk memasang rotan ini terlebih dulu rotan dijepit menggunakan penjepit yang juga terbuat dari rotan. Dilanjutkan dengan mengikatnya menggunakan tali yang juga terbuat dari rotan. Nah, setelah itu lewang pun siap untuk dipasarkan. Sahabat, pengrajin lewang yang berasal dari Dusun Bangkinang ini mampu membuat 2 lewang tiap harinya. Harga satu buah lewang ini dibanderol mulai dari Rp20.000 hingga Rp50.000 tergantung ukuran. Sahabat, puas melihat beberapa kerajinan yang ada di Kutai Kartanegara? Sekarang saatnya kita menikmati sajian wisata yang ada di sini bersama komunitas motor trail yang bernama Ready Trail Refreshing Kutai atau dikenal dengan sebutan RTR. Sahabat, kita akan berkeliling menuju Pulau Kumala. Sebelumnya seluruh anggota berkumpul di Taman Kreatif Tenggarong.
Setelah semua anggota lengkap dan seluruh perlengkapan berkendara siap, saatnya memacu si kuda besi ini. Iring-iringan motor trail pun menghiasi pemandangan. Sahabat, Pulau Kumala merupakan daerah delta di Sungai Mahakam yang memanjang di sebelah barat kota Tenggarong. Oleh karena itu, untuk menuju ke Pulau Kumala, kita harus menyewa kapal kayu terlebih dulu agar motor beserta pengendaranya bisa menyeberang menuju Pulau Kumala. Nah, inilah salah satu keseruan menggunakan motor trail. Berbagai medan bisa diterjang. Salah satunya menaiki dan menuruni anak tangga untuk bisa naik ke atas kapal. Namun harus tetap berhati-hati ya sahabat ragam. Waktu tempuh dari kota Tenggarong menuju Pulau Kumala hanya sekitar 10 menit. Selama menyeberang, Anda pun dapat menikmati keindahan Sungai Mahakam. Nah, setibanya di dermaga Pulau Kumala, Anda pun bisa langsung berkeliling menikmati sajian wisata yang ada di sini. Mulai dari patung lembu Suwana yang berukuran besar, hingga patung naga yang tak kalah besar pun ada di pulau ini. Sahabat, Pulau Kumala merupakan tempat wisata yang cocok untuk Anda dan keluarga. Banyak permainan yang bisa dinikmati, salah satunya permainan motor-motoran untuk anak-anak. Selain itu di sini pun terdapat jajaran penjual souvenir khas Kalimantan. Cukup lengkap kan wisata Anda sahabat ragam? Nah, untuk tiba di Pulau Kumala ini, selain menggunakan kapal sewaan, Anda pun bisa menggunakan jembatan penyeberangan yang dikhususkan untuk para pengunjung Pulau Kumala yang berjalan kaki. Pulau yang memiliki luas mencapai 76 hektar ini merupakan salah satu lokasi wisata favorit bagi masyarakat. Untuk masuk ke sini, harga tiketnya sekitar Rp20.000. Jadi, jika berkunjung ke kota Tenggarong, Kutai Kartanegara, jangan lupa menyempatkan diri untuk berkunjung ke Pulau Kumala ya sahabat ragam. Sahabat, berwisata di Kalimantan Timur tak hanya ada di Kutai Kartanegara. Kali ini kita akan berkunjung ke konservasi beruang madu yang ada di Balikpapan. Sahabat, beruang madu memiliki habitat di hutan tropis. Kini keberadaan hewan yang menjadi maskot kota Balikpapan ini sudah mulai langka. Oleh karena itulah tugas kita semua untuk menjaga dan terus melestarikannya. Salah satunya yang dilakukan KWPLH Balikpapan ini. KWPLH merupakan tempat konservasi beruang madu. KWPLH atau Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup ini merupakan salah satu tempat wisata pendidikan yang menjadi favorit masyarakat di sini. Wisatawan yang berkunjung ke sini dapat melihat secara langsung sang beruang madu. Lokasi konservasi ini terletak 23 km di sebelah utara kota Balikpapan. Sahabat, berbeda dengan tempat pemeliharaan beruang madu lainnya. Enklosur beruang madu di kawasan ini dirancang sedemikian rupa sehingga mendekati kondisi habitat aslinya. Hutan seluas 1,3 hektar ini memang nampak seperti hutan perawan yang belum terjamah. Disinilah Anda dapat melihat beruang-beruang seperti pada habitat aslinya. Kawasan ini dibuka setiap hari mulai pukul 8 hingga 5 sore. Namun disarankan untuk Anda ke sini pada pukul 9 pagi atau pukul 3 sore. Karena pada waktu tersebut para petugas akan memberikan makan pada beruang-beruang ini. Inilah yang menjadi daya tarik karena proses pemberian makanan pada beruang ini juga dirancang sedemikian rupa sehingga mirip dengan habitat aslinya. Petugas menempatkan buah ataupun biji-bijian pada tempat-tempat tertentu, kemudian mengoleskan selai dan madu ke batang pohon, sehingga beruang pun harus memanjat pohon untuk mendapatkan makanan tersebut. Sahabat, untuk menyaksikan beruang madu ini biasanya pengunjung menyaksikan dari atas jembatan sepanjang lebih kurang 700 meter. Selain dapat melihat beruang madu, di sini pun terdapat pusat informasi mengenai beruang madu atau dikenal dengan sebutan pergola. Tak hanya itu, di sini pun terdapat rumah adat Kalimantan Timur atau dikenal dengan sebutan lamin. Jadi jangan lupa ajak sanak kerabat Anda untuk menambah pengetahuan di sini. Pastikan Anda tetap di Trans 7 karena selanjutnya kami akan kembali dengan informasi unik lainnya. Tetap di Ragam Indonesia.